Aduh, duduk sudah malam pula. Nih, tiada malam sini jadi masih sepi ya. Guys, tuh cantiknya kalau malam-malam di negara Malaysia ini terang semua. Jadi view-nya itu cantik ya. Nih keadaan malam-malam guys. Itu indah, terang, cantik, aman. Ini kalau di perkampung kayak gini memang orang sudah pada istirahat ya. Jadi yang lalu lalang ini orang yang masih bekerja. Oke guys, ikuti terus ya guys. Kita akan pergi isi minyak. Jadi kalian boleh lihat bagaimana di Malaysia itu isi minyak ya guys. Oke, kita let's go guys. Jadi isi minyak di Malaysia itu sangat murah guys, hanya dalam RM2 untuk macam RON 95 yang kuning itu ya, itu hanya dalam RM2 lebih, sekitaran 8.000-an lah di Indonesia ya, sekitar 8.000-an. Jadi yang ada yang mahal sedikit itu yaitu RON 97 yang warna hijau. Itu mungkin kalau di Indonesia Pertamax itu yang paling oke lah, yang nomor 1. Itu harganya kisaran RM3 lebih 1 per liter. Jadi kalau di Malaysia itu ya, saya isi RM50 boleh pakai jalan berapa puluh kilo ya, berapa sini ya, sekitaran mungkin dalam 100 kiloan ya boleh pakai kalau untuk RM50 ataupun lebih 100 kilo lah, karena saya daripada Ibu Perak kadang sering pergi ke Teluk Intan itu jaraknya 100 kilo lebih, boleh pergi balik, tapi saat balik itu dekat-dekat rumah sudah mau habis, jadi kena isi balik. Oke guys, jangan kemana-mana ya guys, ikutin terus jejak kaki saya menyelusuri perkampungan yang ada di Malaysia guys. Oke, kita let's go. Ya, kita lihat ya guys, jalan di Malaysia itu jalannya mulus, apalagi malam-malam view-nya, lampunya. Ini pun masih area perkampungan nih guys, jadi semua itu ada lampu jalan ya, demi keselamatan juga rakyatnya lah. Jadi kita sudah dekat dengan minyak ini, jadi saya sering isi di ini ya, yang di BHP ini, yaitu minyaknya yang orang kata ini adalah minyak untuk rakyat Malaysia sendiri ya. Jadi kepunyaan Malaysia punya nih, bukan negara Amerika atau siapa-siapa ya. Jadi saya pun isi minyak, bukan isi minyak karena kepunyaan Malaysia itu BHP dengan Petronas sendiri ya. Jadi kita coba isi ini, saya akan isi RM50. RM50 itu berapa liter ya? Dekat 25 liter guys. Kalau 50 ringgit. Oke, kita coba isi ya guys. Lihat
kita pastinya campur guys. Jadi di sini hanya kita pergi bayar kasir, kita sendiri yang isi. Oke, kita let's go guys. Oh. Lima. Jadi ini pemandangannya di nomor 5. Jadi kita isi yang kuning guys. Jadi ini Rp50 ini ya sekitaran 24 liter, 24 liter lebih, dekat 25 ya. Kenapa nih? Kalau di Indonesia sudah berapa tuh? 150.000 apa sama juga ya? Di Indonesia dalam 150.000 itu dapat 25 liter ya. Saya kira di Indonesia itu 10.000 ya, atau 11.000 kah per liter. Jadi kalau 20 liter berapa guys? 200 lebih. Iya, murahnya guys. Ini minyak di Malaysia. Duit Indonesia hanya dalam 150.000. Duit Indonesia itu 150.000 dapat dapat 25 liter di Malaysia. Kalau di Indonesia hanya dapat berapa liter saja? Dapat 12 liter ya. Kalau 150.000 di Indonesia. Iya guys. Padahal minyaknya Malaysia ini kebanyakan daripada Malaysia kan tak ada penghasil minyak ya. Tapi kenapa dia boleh murah dia punya minyak? Sementara kita di Indonesia yang memang begitu mahal sehingga harganya kayak mencekik ya. Kadang juga yang di mana sebagian itu ya beli mobil sudah mampu. Yang anehnya beli mobil mampu, beli bensin itu yang susah guys. Nah, jadi di sini lagi sudah ada pom minyak ya, di bagian kiri itu kita bisa lihat itu adalah Petron. Petron itu milik negara Filipina kan, negara mana? Jadi saya tak pernah lah isi begitu. Saya support tempat dari negara Malaysia sendiri, yaitu Petronas. Dengan diesel, dengan pump minyak itu BHP ya. Jadi yang membuat saya heran, kenapa ya kita di Indonesia, apalagi di perkampungan, sangatlah mahal minyak macam di Pertamina, di tempatnya langsung itu. Bahkan untuk mendapatkannya pun harus dengan susah payah. Maksudnya dengan antrian yang panjang. Akan tetapi yang anehnya, yang ketiga, saat antrian kita sudah mencapai sudah di tempat yang
yang paling menjengkelkan itu ketika minyaknya sudah dikatakan habis stok. Sudah penat-penat ngantri, menyita waktu, akan tetapi dapat zong. Itulah yang saya pikir ya, kenapa ya kita di Indonesia terutama lah ya, ini tidak boleh dibantai ya, ataupun kalian mengkritik ya, mengatakan begini-begini Allah. Jadi kenapa di Indonesia itu harus mahal dia punya minyak? Apalagi kalau kita sudah isi di tempat agen-agen minyak ini, per botolnya itu 1 liter boleh dijual sampai 17.000, 15.000. 15.000 itu di sini 5 ringgit per liter itu. Jadi tiada kontrolan harga, sehingga membuat apa ya, dengan suka-suka hati mereka menjual, pasang harga. Apalagi kalau minyak itu, BBM itu lagi langka, memang dorang akan suka-suka hati lah pasang harga. Jadi walau berapapun masyarakat tetap beli karena sangat membutuhkan. Akan tetapi yang mungkin ada orang kata ya tetap dibeli juga kebutuhan. Iya, tetap dibeli, tapi banyak yang mengeluh loh. Kalian mungkin tidak akan mendengar, tapi banyak yang mengeluh tentang hal kemahalan atau mahalnya harga BBM ini. Kenapa jauh berbeda dengan Malaysia? Malaysia itu ya kita bisa lihat lah, yang tadi saya isi 50 ringgit bermakna kalau duit Indonesia 150.000 ya. Akan tetapi 50 ringgit di Malaysia boleh dapat dalam 25 liter. Sedangkan di Indonesia duit 150.000 itu hanya dapat 10 liter. Perbedaannya jauh betul. Itulah yang apa ya, yang sungguh membuat saya terpikir-pikir kenapa barang kita di Indonesia sana sangat mahal, sedangkan pemasukan dengan pembelanjaan itu tak sesuai ya, pendapatan dengan pengeluaran itu tidak sesuai. Jadi kalau menurut kalian bagaimana guys? Bukan saya mau beda-bedakan ya Malaysia dengan Indonesia, namun akan tetapi kenyataannya sudah begitu guys. Walau kalian memprotes, mengkritik saya, mengatakan bahwa saya adalah pengkhianat atau apa-apa, itu terpulang dari kalian. Namun saya ingin saja memberitahukan keadaan kehidupan di Malaysia, keadaan ekonomi di Malaysia, pembangunan di Malaysia, supaya membuka mata minda kalian yang selalu mengatakan Malaysia itu negara kecil dan negara miskin. Allahu Akbar. Kalau negara miskin, Malaysia negara miskin, tak akan ada banyak warga negara, terutama negara-negara Asia ini. Hampir seluruh negara Asia itu, bahkan sampai di Afrika, datang berlomba-lomba mencari kerja di Malaysia. Jadi apa sebenarnya sangkaan kalian mengenai tentang Malaysia ini? Jadi ada yang mengatakan saya adalah pengkhianat, provokasi. Ya terpulang daripada kalian. Kalian menganggap saya provokasi kalian, ya itu berarti kebodohan kalian. Yang saya tunjukkan di sini hanyalah bagaimana agar kita juga Indonesia ini bisa seperti negara Malaysia yang begitu makmur. Mereka semua barang-barangan, keperluan-keperluan mereka itu dikontrol dengan kerajaan mereka, sehingga kebutuhan rakyat mereka itu terlengkapi. Jadi oke, mungkin sampai di sini dulu penyampaian daripada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya, karena semua manusia tidak akan luput daripada kesalahan, dan setiap manusia mempunyai kelebihan sendiri dan kekurangan masing-masing. Namun akan tetapi coba belajarlah menanggapi suatu video dengan otak yang dingin. Jangan hanya karena tertanam kebencian di dalam hati kalian sehingga menyalahkan semua. Jadi begitu juga lah
di mana-mana negara itu ada yang baik, ada yang ini ya, ada yang jahat. Akan tetapi maksud saya janganlah mengutuk semua rakyat suatu negara tersebut, karena sifatnya yang demikian hanyalah individual atau oknum-oknum, sebagian oknum ya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.